Di awal 1942, setelah serangkaian kemenangan cepat Jepang di Pasifik, Port Moresby di Papua Nugini menjadi target strategis berikutnya. Penguasaan Port Moresby akan membuka jalan untuk mengisolasi Australia dan memperkuat cengkeraman Jepang di barat Pasifik. Untuk mencegah hal itu, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Australia bergerak ke kawasan Laut Coral. Di pihak sekutu, Panglima Frank Jack Fletcher memimpin Task Force 17 dengan kapal induk USS Yorktown, didukung USS Lexington dan skuadron gabungan di bawah Laksamana Muda John Crace yang ditugaskan menutup Jomert Passage. Di pihak Jepang, Laksamana Muda Takayo Takagi memimpin gugus kapal induk yang mengawal armada invasi. Dengan operasi keseluruhan, diatur Laksamana Shigeyoshi Inoue. Penerbang veteran seperti Tadaichi Hara memimpin serangan udara dari kapal induk ringan H serta kapal induk utama. Pertempuran yang berlangsung 4-8 Mei tahun 1942 ini menjadi babak baru. Untuk pertama kalinya, armada kapal induk saling menyerang tanpa kontak langsung antar kapal permukaan, mengandalkan pengintaian dan gelombang serangan udara. Jepang bertujuan mengalihkan dan mematahkan perlindungan sekutu agar konvoi ke Port Moresby lolos. Sekutu menitik beratkan pengintaian agresif, pemecahan rencana lawan, dan pemblokiran celah perairan sempit. Pada 7 Mei, pesawat Amerika berhasil menemukan dan menenggelamkan H. Seruan H. tenggelam, menandai pukulan awal berharga. Keesokan harinya, serangan balasan Jepang menghantam berat, mengakibatkan USS Lexington rusak parah dan akhirnya tenggelam. Sementara USS Yorktown terluka, namun tetap bisa kembali ke pangkalan untuk perbaikan cepat. Skuadron Crace, meski diserang berulang oleh pesawat pengebom, bertahan dan tetap menutup Jomert Passage, memaksa armada invasi Jepang menghentikan gerak menuju Port Moresby. Hasilnya rumit, secara taktis, Jepang mengklaim kemenangan karena menenggelamkan kapal induk besar Amerika. Namun secara strategis, sekutu mencapai tujuan utama menggagalkan perebutan Port Moresby lewat laut. Kerusakan pada kapal induk Jepang, serta hilangnya pesawat dan awak, terlatih melemahkan kekuatan udara mereka dalam jangka pendek, yang berdampak langsung pada 1 bulan berikutnya di Midway. Yorktown, yang cepat diperbaiki, turut berperan dalam kemenangan menentukan sekutu di sana, sementara absennya beberapa kapal induk Jepang mengurangi daya gempur mereka. Coral Sea juga menandai pergeseran era. Kapal induk dan penerbangan angkatan laut menggantikan dominasi kapal tempur sebagai penentu perang di laut. Di kawasan Pasifik, pertempuran ini menghentikan laju ekspansi Jepang dan memaksa mereka mengubah rencana melanjutkan upaya menuju Port Moresby lewat darat, melintasi pegunungan Owen Stanley, yang memicu kampanye Kokoda Track. Dengan demikian, Coral Sea bukan hanya pertempuran sengit di hamparan samudra, melainkan titik balik strategis yang menahan ancaman terhadap Australia, membuka jalan bagi kemenangan di Midway, dan mengukuhkan doktrin baru perang laut berbasis kapal induk. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini, dan silakan di-share, like dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya.